Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Nah, eh, semoga pada pagi hari ini kita semangat semua dalam menuntut ilmu ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, saya meminta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doanya di pagi-pagi hari ini. Silahkan ketua kelas. Baik Bapak. Marilah sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama dari keagamaan Islam ya. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Sudah Bapak. Ya, terima kasih atas Saudara Rehan sebagai ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran di pagi hari ini dulu ya. Sebentar. Oh, saya lihat ini sepertinya hadir semua ya. Hadir Bapak. Alhamdulillah. Baik, baik. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin mengingatkan kalian kembali. Nah, apakah kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Ingat Pak, mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian Bapak. Ya, benar sekali. Kemarin kita membahas mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas mengenai terbentuknya harga pasar. Nah, nanti ini materi ini mengenai tentang permintaan dan penawaran dalam suatu pasar ya. Nah, dalam suatu perekonomian pasti kita tidak asing dengan adanya suatu harga barang. Nah, harga barang ini sendiri merupakan harga yang disepakati oleh dua pihak yang diantaranya yaitu konsumen dan produsen. Nah, untuk membahas mengenai bagaimana harga barang ini, jadi yang Bapak inginkan nanti ya, setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak bisa memahami apa itu terbentuknya harga barang yang mengenai permintaan dan penawaran barang. Nah, nanti Bapak juga mengharapkan setelah pembelajaran ini selesai, nanti kalian bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, eh, sebelum melangkah ke materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Eh, Adakah yang sudah tahu apa itu permintaan dan penawaran? Bisa menjawab? Oh, diam semua ini ya. Bapak tanya sekali lagi, apakah ada yang sudah memahami mengenai permintaan dan penawaran barang ini? Belum begitu memahami Oh, Pak. belum begitu. Iya, Pak, belum paham masih Pak mengenai. Oh ya, baik-baik. Kalau kalian paham, ya pembelajaran ini tidak akan pernah berjalan nanti ya. Ya, sebelumnya Bapak sudah mengirim link YouTube dan PowerPoint ya ke Google Classroom kalian. Sebentar Bapak share screen terlebih dahulu. Nah, ini kemarin Bapak mengirim ini ya. Eh, ini sebuah link YouTube dan PowerPoint yang mengenai permintaan dan penawaran. Ini Bapak beri waktu kalian untuk memahami terlebih dahulu pembahasan materi yang ada pada link YouTube dan PowerPoint itu. Silahkan. Baik Bapak. Baik, Pak. Eh, sudah apa belum anak-anak? Sudah, Sudah Pak. Pak. Nah, setelah melihat pembelajaran yang ada di link YouTube tadi ya, Bapak ingin meng-share apa itu
yang dimaksud mengenai permintaan dan penawaran. Sebentar, Bapak alihkan terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat PPT-nya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Nah, ini PPT yang saya kirim di Google Classroom kalian ya. Ini saya jelaskan kembali, namun penjelasannya ini akan cepat ya, karena tentu kalian sudah memahami sedikit dari link YouTube dan PowerPoint yang sudah kalian baca sendiri. Nah, di sini yang di slide pertama ada gambar yang menunjukkan komunikasi antara pembeli dan penjual. Ini pembelinya ingin membeli 10 ya, 10 durian. Nah, untuk penjualnya memberikan harga sekitar 5.000. Nah, apa yang dimaksud ini nanti kita akan pahami di slide selanjutnya. Nah, di slide yang kedua ini terdapat definisi permintaan. Nah, permintaan tersendiri adalah kesanggupan pembeli untuk membeli suatu produk pada tingkatan harga dalam waktu tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terdapat 6. Maaf, tadi ada gangguan teknik sebentar. Lanjut, faktor yang mempengaruhi permintaan terdapat 6 ya. Terdapat harga, pendapatan, selera konsumen, harga barang lain, perkiraan, dan jumlah penduduk. Selanjutnya terdapat kurva permintaan. Nah, dalam kurva ini menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Dan begitu juga sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan. Nah, bisa dilihat di kanan itu terdapat kolom ya, ada harga dan permintaan. Jika harganya 6.000, permintaan tersebut adalah 4. Nah, semakin tinggi, maka semakin permintaannya semakin kecil. Nah, semakin harganya semakin kecil, di kanannya permintaannya juga semakin besar. Begitu, demikianlah. Lalu selanjutnya ada penawaran. Jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Ini merupakan pengertian dari penawaran. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain. Yang pertama harga, yang kedua harga input, yang ketiga teknologi, yang keempat harga barang lain, yang kelima perkiraan harga, dan yang keenam adalah jumlah penjual. Nah, untuk hukum penawaran tersendiri, apabila harga suatu barang naik, maka penawaran barang tersebut akan ikut naik. Nah, begitu pula juga ketika harganya turun, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan mengalami penurunan. Nah, ini merupakan tabel dari penawaran buah durian ya. Untuk harganya ketika 1.000, durian yang dapat ditawarkannya juga 10. Begitu juga seterusnya jika harganya terus mengalami kenaikan, maka durian yang ditawarkan kepada orang-orang juga ikut naik. Sekian penjelasan materi dari Bapak. Mungkin ada yang bertanya mengenai materi yang Bapak jelaskan tadi. Saya, Pak, ingin bertanya. Baik, Rehan, silakan. Saya mau bertanya ya, Pak. Apa yang dilakukan oleh produsen apabila jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit dibandingkan jumlah permintaannya? Pertanyaan yang bagus sekali. Apa yang dilakukan produsen ketika jumlah barang yang ditawarkannya lebih sedikit dibandingkan jumlah permintaannya? Jawabannya jika penawaran lebih sedikit daripada permintaan, ya maka jalan satu-satunya yang harus diambil oleh produsen itu ya harus meningkatkan jumlah produksinya.
Nah, produksi ini kan berkaitan tentang waktu, jumlah tenaga kerja, dan jumlah alat dan mesin. Dan ketiga faktor ini yang bisa didahulukan adalah dengan meningkatkan jumlah jam kerja atau waktu. Nah, ketika yang didahulukan ini tidak dapat memberikan hasil yang begitu signifikan, maka hal tersebut bisa dapat dilakukan seperti menambahkan mesin atau alat-alat kerja dan tenaga kerja. Begitu jawabannya. Apakah bisa Rehan pahami? Bisa, Pak. Ya, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi selain Rehan? Mungkin Lukman ini? Saya cukup paham, Pak. Oh, baik, baik. Jika tidak ada yang bertanya lagi, Bapak sudah mengirimkan tugas ya kepada kalian, yaitu tugas Google Form yang kalian harus isi nanti. Nah, untuk tugas ini nantinya Bapak kirim melalui grup WA ya. Bisa melihat grup WA setelah ini. Baik, Bapak. Baik, Pak. Baik, anak-anak, setelah saya rasa cukup kalian mengerjakan tugas. Nah, tugas ini nanti nilainya masuk kepada nilai tambahan di nilai kalian semester ini ya. Nah, sebelum sebelum ini sudah menunjukkan jam akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang ingin menjelaskan atau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak, saya. Silakan Lukman. Jadi pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang hukum permintaan. Dalam ekonomi menyebutkan makin tinggi harga suatu barang, maka sedikit jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya juga begitu. Nah, namun sepertinya dalil hukum permintaan ini tidak berlaku pada saat bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, meskipun harga-harga melangit, masyarakat tetap bersemangat untuk mencukupi kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan. Lalu dalam hukum penawaran menyebutkan bahwa apabila harga barang naik, maka penawaran barang tersebut juga akan naik. Nah, begitu juga ketika harga turun, maka penawarannya pun juga ikut turun. Begitu, Pak. Iya, terima kasih untuk Lukman yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, sekiranya waktu yang kita miliki sudah cukup ya untuk pembelajaran pada hari ini, Bapak bisa menutup pembelajarannya. Sebelum Bapak menutup, Bapak tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian untuk terus menjaga jarak, menjaga kesehatan, terus memakai masker jika keluar ruangan. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Jika Bapak ada banyak salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Akan bisa keluar dari Zoom ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Terima Terima kasih. kasih. Ya, sama-sama.